Bayangkan melangkah ke negeri dengan hamparan pasir keemasan yang membentang tak berujung di bawah terik matahari, tempat tradisi kuno menari beriringan dengan impian futuristik, dan setiap sudut menyimpan kejutan yang menunggu untuk diungkap. Inilah Arab Saudi, sebuah negara yang jauh lebih dari sekadar reputasinya yang kaya minyak. Ini adalah tempat yang penuh misteri, kemewahan, dan keunikan yang mencengangkan. Hari ini, kita akan menyelami 15 fakta mencengangkan yang akan membuat Anda terdiam. Dari kontes kecantikan unta hingga kota-kota yang menantang gurun, ini adalah tiket Anda untuk menjelajahi negara yang tidak ada duanya. Nomor 15. Arabia, jantung Asia Barat. Arab Saudi bukan hanya negara kaya karena cadangan minyaknya, tetapi juga tanah yang penuh misteri dan keunikan. Ini adalah negara terbesar di Timur Tengah yang terletak di Jazirah Arab, meliputi area seluas 2,15 juta kilometer persegi, yang hampir seukuran seluruh Eropa Barat digabungkan. Arab Saudi berbatasan dengan 8 negara, Yordania, Irak, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, dan Bahrain. Di sebelah barat, negara ini berbatasan dengan Laut Merah. Menariknya, meskipun luasnya, 90% wilayahnya adalah gurun, menjadikannya salah satu tempat terkering di dunia tanpa sungai alami yang mengalir melewatinya. Iklim di sini keras. Musim panas dapat melonjak di atas 50 derajat Celcius. Parahnya, di musim dingin, beberapa wilayah utara mengalami hujan salju, menciptakan pemandangan gurun putih yang menakjubkan, tampak seperti sesuatu dari film fiksi ilmiah. Pada tahun 2024, populasi Arab Saudi sekitar 36 juta orang, sebagian besar keturunan Arab. Namun, perlu dicatat bahwa lebih dari 30% populasi terdiri dari pekerja migran non-pribumi dari berbagai negara, terutama India, Pakistan, Mesir, dan Bangladesh. Bahasa resminya adalah bahasa Arab, tetapi di kota-kota seperti Riyadh, Jeddah, dan Dammam, Anda dapat menemukan banyak orang berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Apakah Anda berjalan ke pusat perbelanjaan atau kafe mewah? Anda dapat memesan dalam bahasa Inggris tanpa mengetahui sepatah kata pun bahasa Arab. Arab Saudi adalah salah satu dari sedikit negara yang masih mempertahankan monarki absolut, di mana raja memegang kekuasaan absolut dan tidak ada konstitusi resmi. Semua hukum didasarkan pada syariah, hukum Islam. Khususnya, raja memiliki wewenang untuk menunjuk atau mengubah suasana tanpa pemilihan, seperti di negara lain. Dalam hal agama, ini adalah negara di mana 100% warganya beragama Islam dan juga merupakan tempat paling suci bagi Islam, rumah bagi dua kota, Mekah dan Madinah. Nomor 14. Pernikahan tradisional tanpa pengantin wanita. Jika Anda berpikir pernikahan Hollywood dengan berlian dan mobil super adalah puncak kemewahan, pikirkan lagi. Pernikahan tradisional di Arab Saudi akan membuat Anda mempertimbangkan kembali. Di sini, pernikahan bukan hanya acara penting, tetapi juga pertunjukan mewah di mana berlian berkilau lebih terang dari lampu gantung, dengan biaya mencapai puluhan juta dolar. Menariknya, kedua mempelai tidak bertemu di pesta pernikahan. Di Arab Saudi, biasanya ada perayaan terpisah untuk pria dan wanita. Di aula perjamuan wanita, ini adalah dunia yang berbeda. Tidak ada abaya, tidak ada jilbab, hanya gaun paling mewah dari Chanel, Dior, dan Elie Saab. Bahkan ada penyanyi wanita yang membawakan sesuatu yang sangat langka di Arab Saudi. Pesta pria, di sisi lain, adalah acara kerajaan yang menampilkan domba, sepiring besar nasi, kopi Arab tanpa batas, dan kurma, di mana mereka sering mengenakan tobe, jubah putih panjang, dan menarikan tarian tradisional Arda. Kedua mempelai hanya bertemu setelah pernikahan, di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan hadiah berlapis emas. Secara keseluruhan, pernikahan Saudi adalah acara mewah yang rumit, dengan pemisahan gender yang jelas dan rasa tradisi yang kuat. Nomor 13. Negeri dengan wanita yang sangat cantik. Wanita di Arab Saudi dikenal memiliki beberapa hak yang paling setara di antara negara-negara mayoritas Muslim. Sebelum 2018, mengemudi adalah mimpi yang jauh bagi mereka, tetapi sekarang mereka tidak hanya dapat mengemudi, tetapi juga menjadi pengemudi taksi. Menariknya, wanita di Arab Saudi tidak diharuskan untuk menutupi seluruh wajah mereka, tetapi sebagian besar masih mengenakan abaya hitam tradisional. Tahukah Anda bahwa abaya mewah dapat dirancang oleh merek kelas atas seperti Dior dan Gucci dengan harga puluhan ribu dolar? Anda tidak akan pernah menduga bahwa di balik pakaian hitam itu, mereka mungkin mengenakan semua produk Gucci, Prada,
atau Chanel yang dihiasi dengan kalung berlian, gelang, dan cincin senilai jutaan. Wanita Saudi tradisional mungkin tampak sederhana, tetapi jangan biarkan hal itu membodohi Anda. Mata mereka yang dalam, alis tajam, dan tulang pipi tinggi dapat memikat siapapun. Ketika mereka melepas kacamata hitam, sekilas dapat membuat Anda terengah-engah. Meskipun cara mereka mengekspresikan kasih sayang mungkin berbeda dari wanita di Amerika Serikat, mereka masih sangat memikat. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana wanita di negara dengan begitu banyak peraturan ketat mengenal pasangan mereka sebelum menikah. Bagi wanita Saudi, kontak mata adalah seni. Pandangan sekilas di kafe atau di pusat perbelanjaan bisa menjadi undangan halus untuk kencan. Banyak yang menggunakan Snapchat, WhatsApp, atau Instagram untuk mengobrol. Di kota-kota besar seperti Riyadh dan Jeddah, semakin banyak ruang pribadi untuk pasangan, seperti kafe atau restoran dengan keluarga, yang merupakan satu-satunya area tempat mereka dapat bertemu tanpa gangguan. Nomor 12. Unta adalah simbol nasional Arab Saudi. Selama ribuan tahun, unta telah terjalin erat dengan kehidupan penghuni gurun, berfungsi sebagai sumber transportasi, susu, dan daging. Bahkan, unta juga menjadi peserta dalam beberapa kontes kecantikan paling unik di planet ini. Di Arab Saudi, unta bukan hanya hewan, mereka adalah simbol status dan kemewahan. Sementara di Barat, Ferrari atau Lamborghini mewakili kekayaan. Di sini, unta yang cantik bisa bernilai lebih dari 50 juta dolar Amerika Serikat, jauh lebih mahal daripada Rolls-Royce. Namun, tidak semua unta memiliki label harga jutaan dolar. Arab Saudi bahkan menyelenggarakan kontes kecantikan unta, di mana kontestan berkaki 4 dinilai berdasarkan bibir penuh, leher panjang, dan punuk proporsional, kriteria yang lebih serius daripada Miss Universe. Setiap kontes dapat memiliki hadiah hingga 66 juta dolar Amerika Serikat, menjadikannya salah satu kompetisi hewan termahal di dunia. Tapi itu bukan semuanya. Arab Saudi adalah rumah bagi rumah sakit unta terbesar di dunia, yang terletak di Riyadh. Rumah sakit bernilai jutaan dolar ini menyediakan segalanya, mulai dari pemeriksaan dan perawatan kesehatan hingga sinar X untuk para supermodel gurun ini. Beberapa unta yang sangat mahal bahkan memiliki paspor mereka sendiri untuk bepergian, terbang kelas 1 saat berpindah antar negara teluk. Jika Anda cukup beruntung untuk mengunjungi bandara di Arab Saudi, Anda bahkan mungkin melihat seekor unta bersantai di area VIP, menyeruput susu kurma di lounge kelas dunia. Dapat dikatakan dengan aman bahwa di Arab Saudi, unta bukan hanya hewan peliharaan biasa, mereka mewakili tingkat prestise yang sama sekali berbeda. Nomor 11. Budaya kopi dan teh yang unik di Arab Saudi. Kopi dan teh bukan hanya minuman. Mereka melambangkan kekuatan, keramah tamahan, dan status. Kopi Saudi, tidak seperti espresso atau latte yang biasanya Anda minum, berwarna coklat muda dengan rasa pahit dan pedas. Kopi ini diseduh dari biji Arabica panggang ringan, disajikan tanpa gula, tetapi seringkali dicampur dengan kapulaga, kunyit, atau cengkeh untuk menciptakan rasa gurun yang khas. Yang istimewa adalah bahwa kopi selalu dituangkan dari teko dalah tradisional ke dalam cangkir kecil tanpa pegangan. Anda hanya akan disajikan setengah cangkir, karena mengisinya sampai penuh dianggap tidak sopan. Kopi dituangkan dengan cara yang benar. Minum kopi di Arab Saudi bukan hanya tentang minumannya, tetapi juga disertai serangkaian ritual yang serius. Anda memegang cangkir dengan tangan kanan, dan ketika ingin mengisi ulang, Anda tetap diam. Pelayan akan secara otomatis menuangkan lebih banyak. Jika Anda ingin berhenti, Anda mengocok cangkir dengan lembut setelah selesai. Jika tidak, mereka akan terus mengisinya. Orang Saudi sering menawarkan kopi terlebih dahulu sebagai isyarat formal, diikuti dengan teh untuk mengakhiri percakapan. Hingga tahun 2019, sebagian besar kafe dan restoran di Arab Saudi memiliki area terpisah untuk pria dan wanita, dengan bagian keluarga yang ditujukan untuk wanita dan keluarga, serta bagian lajang untuk pria saja. Namun, sejak akhir tahun 2019, Arab Saudi telah mencabut peraturan ini. Di kota-kota seperti Riyadh, Jeddah, dan Dammam, jaringan kopi internasional seperti Starbucks, Costa Coffee, dan Tim Hortons sekarang memiliki ruang terbuka untuk pria dan wanita. Nomor 10. Keluarga Kerajaan Al Saud. Salah satu keluarga kerajaan terkaya dan terkuat di dunia. Ketika Anda menyebut Arab Saudi, Anda berpikir tentang keluarga kerajaan Al Saud, salah satu dinasti terkaya dan terkuat di dunia.
Dinasti ini telah memerintah Arab Saudi sejak 1744 dan mempertahankan kekuasaan absolut hingga hari ini. Saat ini, keluarga kerajaan memiliki sekitar 15.000 anggota, tetapi hanya sekitar 2.000 yang memegang kekuasaan dan kekayaan yang signifikan. Keluarga kerajaan ini tidak hanya memerintah negara, tetapi juga mendominasi ekonomi, dengan perkiraan kekayaan lebih dari 1,4 triliun dolar Amerika Serikat, jauh melampaui keluarga kerajaan Inggris. Orang-orang Arab Saudi memiliki penghormatan khusus untuk keluarga Al Saud karena mereka dipandang tidak hanya sebagai penguasa, tetapi juga sebagai pelindung bangsa dan Islam. Mengkritik atau mempertanyakan keluarga kerajaan dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap bangsa dan dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Potret raja dan putra mahkota ada di mana-mana, ditemukan di sekolah-sekolah, kantor pemerintah, dan bisnis swasta. Menariknya, sementara banyak negara mempertahankan perbedaan yang jelas antara pemerintah dan bangsawan, di Arab Saudi, orang-orang sering memandang raja sebagai figur ayah bagi seluruh bangsa. Warga negara dapat langsung mengirim surat atau petisi kepada raja atau pangeran untuk meminta bantuan, tradisi yang berlanjut hingga hari ini. Nomor 9. Di Riyadh, kota keanehan yang luar biasa. Riyadh tidak seperti ibu kota lainnya di dunia. Ini adalah tempat di mana gurun bertemu gedung pencakar langit, di mana tradisi konservatif hidup berdampingan dengan modernitas yang berani. Jika Anda melangkah keluar di pagi hari, Riyadh mungkin tampak seperti kota hantu. Suhu dapat melonjak hingga 50 derajat Celcius pada siang hari, menyebabkan kebanyakan orang menghindari keluar. Namun, saat matahari terbenam, Riyadh menjadi hidup. Jalanan dan pasar yang ramai buka, kafe kelas atas penuh, dan jalanan dipenuhi dengan mobil mewah, dari Rolls-Royce hingga Bugatti. Boulevard Riyadh City diterangi oleh lampu neon, dengan musik live dan restoran mewah yang menyajikan berbagai hidangan, mulai dari hidangan panggang Arab hingga sushi Jepang. Anda dapat mengendarai supercar di sepanjang jalan raya seperti di film Hollywood, atau mampir ke zona pusat kafe modern dan lounge kelas atas. Jika Anda menginginkan pengalaman unik, pergilah ke Jembatan Langit, Menara Kerajaan, bangunan ikonik Riyadh. Dari sini, Anda dapat menikmati pemandangan kota yang berkilauan sambil menyeruput koktail non-alkohol di restoran kelas atas. Tempat lain yang harus dikunjungi adalah Riyadh Front, kompleks yang baru muncul untuk berbelanja, makan, dan hiburan. Merek internasional dan restoran kelas atas ini juga menjadi tuan rumah banyak acara musik, pesta DJ, dan pameran seni di malam hari. Jangan lewatkan kota bersejarah di Riyadh, tempat kelahiran keluarga kerajaan Al Saud. Dibangun pada abad ke-15, daerah ini adalah ibu kota pertama Arab Saudi dan kini menjadi situs warisan dunia UNESCO, menampilkan benteng-benteng, jalan-jalan dari batu bata lumpur, dan istana-istana kuno. Secara khusus, Riyadh sedang dikembangkan menjadi salah satu tujuan wisata termewah di dunia, dilengkapi dengan hotel-hotel bintang 7, museum-museum bersejarah, dan restoran-restoran berbintang Michelin. Di tengah-tengah warisan ini, apa tempat favorit Anda di ibu kota Riyadh? Jangan ragu untuk berbagi di komentar. Nomor 8. NEOM, proyek perkotaan yang inovatif di Arab Saudi. Arab Saudi sedang mengembangkan NEOM, megacity yang cerdas dan berkelanjutan senilai 500 miliar dolar, yang terletak di sepanjang Laut Merah. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan membentuk kembali ekonomi nasional. Selain itu, akan ada zona industri segi 8 seluas 50 km persegi, menjadi pusat teknologi dan logistik yang memanfaatkan kecerdasan buatan dan robotika. Sebuah resor mewah juga akan menjadi bagian dari pembangunan. Namun, wilayah tersebut sangat kering dan panas, membuat pembangunan kota hijau yang berkelanjutan menjadi tugas yang menantang. Biaya proyek dapat jauh melebihi perkiraan awal. Sementara kota futuristik mungkin menarik, meyakinkan jutaan orang untuk pindah dan bekerja di NEOM menimbulkan tantangan yang signifikan. Apakah NEOM benar-benar layak? Pertanyaan ini akan membutuhkan waktu untuk dijawab. Dapatkah itu menjadi kenyataan? Jawabannya masih perlu waktu untuk membuktikan dirinya sendiri. Nomor 7. Arab Saudi menggunakan kalender yang berbeda dari Barat. Di Arab Saudi, waktu tidak mengikuti matahari seperti di Barat. Mereka menggunakan kalender-kalender Hijriah yang memiliki 354 atau 355 hari, 11 hari lebih pendek dari kalender Gregorian. Hal ini menyebabkan hari libur seperti Ramadan dan Idul Fitri bergeser sesuai musim. Menariknya, jika Anda tinggal di Arab Saudi,
Gaji Anda akan datang lebih awal setiap tahun karena tahun Hijri lebih pendek. Dokumen pemerintah, kontrak, dan bahkan tanggal lahir dihitung menurut kalender ini, yang berarti seseorang yang berusia 40 tahun dalam kalender Hijri sebenarnya sekitar 38 tahun dalam kalender Gregorian. Karena siklus bulan menentukan waktu, seseorang dapat mengalami Ramadan di semua musim. Inilah alasan mengapa tidak ada perayaan Tahun Baru di Arab Saudi seperti di Barat. Meskipun mereka tidak merayakan Tahun Baru secara resmi, beberapa orang Saudi masih mengadakan pertemuan pribadi di hotel atau pesta kecil di rumah, terutama di kalangan pemuda di kota-kota besar seperti Riyadh dan Jeddah. Nomor 6. Tempat wisata paling unik di Arab Saudi. Jika Anda berpikir Arab Saudi hanya terdiri dari pasir dan minyak, Al-Ula akan mengejutkan Anda. Ini adalah rumah bagi Madain Saleh, situs warisan dunia UNESCO, yang sering disebut sebagai Petra versi Arab. Formasi batu pasir raksasa dengan arsitektur ukiran kuno akan membuat Anda merasa seolah-olah Anda telah melangkah ke dalam film petualangan dari dahulu kala. Fitur yang paling mencolok adalah batu gajah. Formasi batuan alam besar berbentuk seperti gajah raksasa yang berdiri di padang pasir. Ini adalah tempat foto yang sempurna, kontras dengan lanskap kering. Jeddah adalah surga pesisir dengan pantai biru kehijauan, modern, dan bangunan serta jalan-jalan tua yang semarak. Jika Anda menikmati sedikit kekacauan artistik, kunjungi distrik bersejarah Al-Balad, di mana rumah-rumah karang berusia berabad-abad menyambut Anda dengan pesonanya. Jeddah juga merupakan rumah bagi air mancur Raja Fahad, air mancur tertinggi di dunia yang menyemburkan air hingga 312 meter, lebih tinggi dari Menara Eiffel tanpa antenanya. Anda juga dapat bersantai di pantai Corniche Jeddah, yang memiliki air sebening kristal dan pasir putih yang menakjubkan. Jalan-jalan di sepanjang pantai sambil menikmati hidangan laut yang terkenal di restoran tepi pantai. Nomor 5. Fakta luar biasa tentang Arab Saudi sebagai eksportir minyak terkemuka dunia. Arab Saudi membanggakan 267 miliar barel minyak, yang menyumbang 17% cadangan minyak dunia, kedua setelah Venezuela. Setiap harinya, negara ini memompa 10 hingga 11 juta barel minyak, jauh melampaui Rusia dan Amerika Serikat. Hal ini memungkinkan Aramco, perusahaan minyak terbesar di dunia, mencapai valuasi lebih dari 2 triliun dolar. Minyak tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi Saudi, yang menyumbang lebih dari 70% anggaran nasional, tetapi juga memungkinkan negara ini untuk melaksanakan beberapa proyek paling ambisius di planet ini. Dengan hampir tidak ada sungai, Arab Saudi bergantung pada teknologi desalinasi terbesar di dunia untuk menyediakan air tawar. Pabrik Ras Al Khair, yang terbesar di bumi, menghasilkan lebih dari 7 juta meter kubik air setiap hari, cukup untuk memasok 5 juta orang. Arab Saudi membuktikan bahwa negara gurun dapat menguasai sumber daya airnya, tetapi itu belum semuanya. Arab Saudi juga melihat keluar angkasa. Pada tahun 2023, Rayana Barnawi membuat sejarah sebagai astronot wanita Arab pertama yang melakukan perjalanan ke Stasiun Luar Angkasa Internasional, ISS, untuk memenuhi mimpinya menjelajahi bulan dan Mars. Arab Saudi membentuk Komisi Luar Angkasa Saudi pada tahun 2018 dan bermitra dengan NASA serta lembaga internasional lainnya. Kolaborator negara kaya minyak ini tidak hanya bertujuan untuk mengeksploitasi sumber daya bumi, tetapi juga untuk meninggalkan jejaknya di planet-planet jauh. Nomor 4. Budaya waktu fleksibel orang Arab Saudi. Di Arab Saudi, waktu tidak mengikuti jam, melainkan irama kehidupan dan orang-orang. Jika Anda menjadwalkan pertemuan pada pukul 8 malam, jangan kaget jika seseorang muncul pada pukul 9 atau bahkan 10 malam, dengan senyuman seakan-akan itu adalah waktu janji awalnya. Bukan karena mereka tidak menghargai waktu, tetapi di sini, fleksibilitas lebih penting daripada ketepatan waktu. Rapat dapat berlangsung tanpa batas jika percakapannya menarik, dan tidak ada yang terburu-buru untuk pergi hanya karena jadwal. Di tempat kerja, rapat mungkin mulai terlambat beberapa jam, tetapi tidak ada yang merasa terganggu jika undangan mengatakan pukul 8 malam. Untuk sebuah pesta, acara utamanya mungkin baru dimulai jauh di kemudian hari. Di dunia mereka, percakapan yang menyentuh hati, makan panjang, atau secangkir teh santai lebih penting daripada garis waktu yang kaku. Nomor 3. Festival yang kaya akan identitas budaya. Hari Nasional Saudi, 23 September, bukan hanya hari peringatan, tetapi perayaan penuh warna yang megah di seluruh negara. Kota-kota berkilauan dengan lampu kembang api yang mencerahkan langit,
dan orang-orang mengenakan pakaian tradisional untuk bergabung dalam perayaan jalanan. Parade musik, tarian rakyat, dan pesta-pesta yang meriah memenuhi udara. Salah satu situs paling menarik yang akan Anda lihat adalah mobil super yang dihiasi dengan bendera nasional melaju di jalan-jalan. Festival penting lainnya bagi orang Saudi adalah perayaan yang menandai berakhirnya Ramadan. Setelah sebulan berpuasa dari fajar hingga senja, Idul Fitri adalah momen kegembiraan murni. Orang-orang mengenakan pakaian baru, bertukar hadiah, dan berkumpul dengan keluarga untuk makan malam yang melimpah dengan hidangan lezat seperti kabsa, mandi, dan salwa. Terutama anak-anak yang menerima hadiah uang tunai, hadiah dari orang dewasa, tradisi indah yang ditunggu-tunggu semua orang. Nomor 2. Kenikmatan kuliner unik Asia. Saat mengunjungi Arab Saudi, jangan lewatkan raja masakan Arab, kabsa, hidangan nasi terkenal yang dimasak dengan ayam atau domba yang diresapi dengan rempah-rempah kaya seperti kayu manis, cengkeh, dan kapulaga. Setiap gigitan daging yang lembut dikemas dengan rasa yang tak tertahankan. Hidangan nasi lezat lainnya adalah mandi, yang terkenal karena metode memasaknya. Nomor 1. Tinggal di Arab Saudi. Tinggal di Arab Saudi bisa menjadi pengalaman yang mengasyikkan, tetapi Anda perlu menyadari biaya untuk merencanakan keuangan Anda dengan benar. Sewa untuk apartemen satu kamar tidur berkisar antara $580 hingga $900, dengan harga yang lebih tinggi di Riyadh dan Jeddah. Jika Anda memasak di rumah, perkirakan biayanya sekitar $133 hingga $213 per bulan. Makan di luar rata-rata antara $4 dan $8 per makan. Biaya utilitas untuk listrik, air, dan wifi biasanya berkisar antara $120 dan $180 per bulan, tergantung pada penggunaan. Untuk transportasi, jika Anda tidak memiliki mobil, Anda akan membutuhkan sekitar $80 hingga $133 untuk naik taksi atau transportasi umum. Biaya lain, seperti kunjungan ke dokter gigi, dapat menghabiskan biaya sekitar $50 hingga $100 per janji temu, kecuali jika Anda memiliki asuransi yang baik. Biaya keanggotaan pusat kebugaran berkisar antara $53 hingga $117, dan kegiatan rekreasi tambahan dapat menambah beberapa ratus ke anggaran bulanan Anda. Secara keseluruhan, jika Anda hidup sederhana, $1.100 per bulan sudah cukup. Namun, untuk gaya hidup yang lebih nyaman, persiapkan setidaknya $1.600 per bulan. Dengan mempertimbangkan biaya-biaya ini, apakah Anda akan mempertimbangkan untuk menetap di sini? Semoga ini memberi Anda perspektif baru tentang negara tersebut. Jangan lupa untuk mengikuti saluran kami, like, dan bagikan video untuk mendukung kami. Sampai jumpa di yang berikutnya.